Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal ma'aidina wal faizin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal maqbulin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para kiai, para alim, para ulama, para masyayikh, jajaran PCNU Sidoarjo, Suriah dan Tanfidiyah yang sangat saya takdimi, para pejabat yang berkenan hadir, tuan rumah kita Bapak Kapolresta, Bapak Bupati dan segenap jajarannya, Bapak Wakapolres dan para kasat. Kalau saya dengan Pak Kapolres satu leting, sama-sama AKBP. Tapi kalau Wakapolres AKBP Ajun Komisaris Besar Polisi, kalau saya AKBP Miftah, aku kiai ini Bapak Polisi. Juga para ibu-ibu Bayangkari, jangan lupa harus disebut. Bapak harus dibarengi dengan ibu, karena saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul Bu? Artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Sahabat Ansor Banser yang saya banggakan, dan juga saya melihat tadi di belakang ada ibu-ibu muslimat dan mbak-mbak fatayat. Kalau Pak Bupati mau tahu apa bedanya muslimat dengan fatayat, kalau fatayat itu baunya parfum, muslimat balsem Pak. Saya dikasih tahu malam hari ini juga dihadiri oleh teman-teman FKUP, Forum Kerukunan Umat Beragama. Saya ucapkan selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, dari kemarin sampai hari ini HP saya banyak ditelepon konfirmasi dan klarifikasi terhadap isu atau berita yang katanya Deddy Corbuzier mau masuk Islam. HP saya tidak pernah berhenti. Tadi saya di ruangan Pak Kapolres, ada beberapa TV telepon saya. Saya hanya mohon doa, insya Allah apa yang dilakukan oleh Deddy Corbuzier dan Gus Miftah tidak pernah ada paksaan dari siapapun, tidak berangkat dari masalah apapun. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu yang mendasari kenapa kemudian Deddy Corbuzier mengatakan sama saya, Gus, mbok tolong saya dibimbing. Waktu itu beliau tidak mengatakan dibimbing masuk Islam atau enggak, cuman dia bilang tolong saya dibimbing. Saya tanya, kenapa kamu minta bimbingan saya? Dia mengatakan apa? Saya melihat wajah Islam yang ramah itu dari Gus Miftah. Maka satu ketika dia bilang sama saya, I want to learn about Islam just from 2%. Mesti Banser tegerannya enggak gitu. Saya pengen belajar Islam dari 2 sumber, dia bilang. Saya tanya, from who? Dari siapa? From you, dari saya maksudnya. Dan Cak Nun MHN Najib. Saya bertanya, kenapa demikian? Karena saya melihat Islam yang menyenangkan. Maka ketika perdebatan antara saya dengan dia 8 bulan yang lalu, kebetulan saya orang terlahir di zaman yang sangat pluralis.
Saya orang NU tapi pernah tinggal di lingkungan orang Muhammadiyah. Bahkan hari ini pondok pesantren saya, kampung yang saya tempati 60% itu Nasrani. Dan saya dididik untuk saling menghargai di wilayah itu. Tahun 99 saya berangkat dari Lampung ke Jogja. Asli saya Ponorogo. Saya keturunan Kiai Haji Hasan Besari Ponorogo. Hasan Besari bin Ilyas bin Muhammad Besari bin Khotib Anom bin Abdullah Mursad Tukum Kediri bin Raden Demang bin Pangeran Demang bin Brawijaya Limo. Saya hafal, Pak. Kalau nggak hafal nanti bukan Gus tapi Dus, Pak. Asli saya Ponorogo, lahir di Lampung. Istilah kerennya Pujakesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau asisten saya itu Indo-Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan. Begitu saya berangkat ke Jogja, saya nggak kuat ngekos karena saya tidak pernah mau dikirimi bulanan sama bapak ibu saya. Saya akhirnya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Karena kota Yogyakarta mayoritas Muhammadiyah. Dilematis, putranya Kiai NU tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Tapi saya banyak belajar dari kasus ini. Akhirnya alhamdulillah karena sifat tasammuh yang diajarkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, akhirnya saya mampu beradaptasi dengan orang-orang Muhammadiyah. Tidak ada masalah. Masalahnya cuma satu. Gara-gara saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah, saya kurus, Pak Bupati. Kenapa tinggal di Muhammadiyah kurus? Karena Muhammadiyah belas, gak pernah ada selamatan. Sama mangan-mangan belas. Begitu saya pindah ke kampung orang NU, gara-gara saya menikah dengan orang NU, Pak Kapolres, saya langsung gemuk. Kenapa saya menikah dengan orang NU gemuk? Ya susunya cocok. Lebih dari itu, kenapa tinggal di kampungnya orang NU gemuk? Karena orang NU dikit-dikit makan, yasinan makan, tahlilan makan, sholawatan makan, istighosahan makan, tanggane loro jaluk ditungake makan, delalah sing loro mudar mangan meneh, hitung dino. Kebetulan ketika saya bikin pesantren, saya beli tanah yang saya beli itu punyanya pendeta. Di situ kemudian nilai-nilai pluralis saya muncul. Belum lagi tak kisaran tahun 2004 sampai 2006, saya 2 tahun setiap minggu pagi saya ke Ciganjur, tabarukan dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid waktu itu. Nilai-nilai ini kemudian saya dapatkan, bagaimana kemudian mensyiarkan Islam secara menyenangkan. Saya tinggal di lingkungan orang Kristen, tetangga saya itu pengurus gereja, dan semuanya melihara anjing. Maka banyak jamaah yang datang ke tempat saya sebelum ketemu saya sudah ketemu anjing. Ya karena konsekuensi tetangga saya Nasrani, tapi gak ada masalah. Begitu saya bikin masjid, saya izin sama pendeta, Pak Pendeta mohon maaf, saya mau bikin pesantren, boleh gak bangun masjid? Boleh. Begitu peresmian saya undang, saya pasang beduk. Pendetanya bilang, Gus, kalau di gereja kami saya pasang piano, kenapa di tempat Gus bilang masjid cuma piano? Saya bilang, Pak Pendeta ini lucu, di masjid kok dipasang piano, sandal hilang kok. Maka saya kasih beduk, dan harus diangkat angkatan rapopo. Nilai-nilai ini tumbuh. Bagaimana kemudian kampung saya menurut Pak Kapolri waktu itu, Jenderal Badrodin Haiti, yang datang ke pondok waktu itu ditemani sama Wakabareskrim Aridono waktu itu, sekarang Pak Wakapolri. Beliau mengatakan apa? Ini kampung Pancasila, Gus. Iya. Jadi kampung saya itu, Pak, mohon maaf, kalau ada orang Islam meninggal, kita tahlilan. Orang Nasrani itu datang, mereka duduk di belakang. Sementara kalau mereka sembahyangan, kita di belakang nungguin mereka. Dan selama ini tidak ada masalah. Maka hari ini kalau kemudian di Indonesia masih ada konflik berbasis agama, orang-orang itu harus belajar dan memondokkan anaknya di Nahdlatul Ulama. Kenapa saya katakan demikian? 3 bulan yang lalu
ketika saya diundang pengajian di Amsterdam di Belanda. Waduh bro, lah dolanmu mending guyangan kok ya. Saya ditanya sama wartawan di Belanda, kenapa Islam Anda menyenangkan? Saya jawab, karena memang inilah intisari dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Maka Islam saya menjadi menyenangkan, dipupuk dengan pluralisme yang ada. Tapi ingat, banyak orang kebablasan ketika berbicara pluralis. Saya nonton acara di TV, ada seorang ditanya, apa makna pluralisme di tengah-tengah ideologi Pancasila? Dia menjawab, menurut saya semua agama itu benar. Mohon maaf, walaupun saya orang pluralis, saya tidak sepakat dengan bahasa ini. Semua agama itu benar, koma, belum titik. Karena konsep lakum dinukum waliyatin itu apa? Semua agama itu benar bagi penganutnya. Kalau semua agama itu benar, titik, bahaya kan? Nanti Pak Wakapolres setiap hari pindah agama dong. Senin Islam, ya kan? Selasa Kristen, Rabu Katolik, Jumat Darmo Gandul, Sabtu Gandule Mbah Darmo. Salah bahasanya. Saya nggak sepakat dengan bahasa ini. Tapi juga ada yang terlalu ngawur. Ada beberapa kali demo di Jakarta itu orang-orang yang sok mengandalkan rasionalitasnya. Dia mengatakan apa? Kekisruan Indonesia gara-gara agama. Maka saya mengusulkan kolom agama dalam KTP dihapus saja. Saya nggak sepakat. Karena intinya bukan itu. Bagi saya kolom agama itu penting. Di negara di dunia itu yang membolehkan atau tidak memasang kolom agama itu cuma satu, di Italia. Kenapa orang Italia banyak yang tidak memasang kolom agama dalam identitasnya? Karena di Italia itu kalau ketahuan agamanya Katolik, otomatis setiap gajian dipotong 10%, 1/10 di gereja. Maka mereka tidak masang. Di Indonesia tidak ada acara seperti itu. Maka saya tidak sepakat kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya sepakat. Lumayan Mas, bujang terus. Saya kemarin bilang sama istri saya buat SIM ada masa kadaluarsanya, ya kan? Saya buat KTP ada masa kadaluarsanya. Kenapa surat nikah nggak ada masa kadaluarsanya? Tempahan-tempahan ini, belum lagi saya berguru dengan Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, mengajarkan sesuatu yang menyenangkan tanpa harus menakut-nakuti. Maka kampung saya asik, Pak. Walaupun tetangga saya ini alhamdulillah teman-teman FKUB mau hadir, orang Kristen tidak ada masalah. Ada kiai dijemput sama pendeta, diajak mancing sampai kolam, pendetanya bilang, Pak Haji, tolong dong digendong. Kenapa pendeta? Kaki saya korengan nggak boleh kena air. Digendong akhirnya pendeta sama Pak Haji. Begitu gendong Pak Haji, pendetanya bilang, baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Akhirnya Pak Hajinya jengkel, pendetanya dilempar ke air. Pendetanya bilang, dacok. Kata Bu Kiainya apa? Pendeta, Pak Kiai, kenapa saya dilempar ke air? Kata pendeta. Apa jawaban Pak Kiai? Mohon maaf Pak Pendeta, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Kiai. Kalau saya kemudian memahami konsep lakum dinukum waliyatin, ini kan demokratisnya Allah. Bahkan persoalan iman, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, faman sya'a falyu'min, faman sya'a falyakfur. Ayat ini kemudian dikejawantakan oleh orang-orang Nahdlatul Ulama dengan rasa tasamuhnya. Keputusan kemarin terakhir di PBNU hasil Bahsul Masail, muncullah kalimat kafir diganti non muslim. Dan orang-orang yang gagal paham ini sudah ngamuk lagi. Makanya banyak bermunculan orang yang sok pinter. Maka kemudian salah satu YouTuber yang viral itu adalah ketika ada ulama yang mengatakan kafaro yukafiru kufron. Yang tidak pernah belajar tasrif berani mengkritik Kiai NU yang ahli ilmu alam.
dan diketawakan sama anak-anak ibtidaiyah di kalangan Nahdlatul Ulama. Karena kalau menggunakan wazan apapun nggak ketemu kafara yukafiru kufran. Kalau menggunakan wazan fa'ala yaf'ulu fa'lan harusnya kafara yakfuru kufran fa huwa kafirun. Kalau wazannya kafara yukafiru takfiran, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Kenapa? Karena nggak pernah ngaji di kalangan orang NU, ngajinya hanya tabayatu yutuban. Maka yang terjadi kafara yakfuru kamfretan. Soal iman, famang sa'afal yu'min, mau iman mah enggak iman juga enggak apa-apa. Soal toleransi lakum dinukum waliyadin. Maka saya dijemput sama pendeta piknik ke Parangtritis, naik bis. Begitu saya naik bis, saya bilang bismillah. Diprotes sama pendeta, salah kiai, ini bukan bismillah tapi bis kota. Begitu di jalan ada petir dar, pendetanya bilang haleluya, haleluya. Salah bro, itu bukan haleluya tapi halilintar gitu. Begitu sampai pantai saya pakai sarung nggak pakai sempak. Saya nggak pakai sempak karena khawatir disebut Illuminati. Sekarang yang segitiga katanya Illuminati pak, tapi saya nggak pakai sempak. Begitu saya sampai pantai Parangtritis, saya pakai sarung, turun dari bis, anginnya kencang, sarung saya buka, pendetanya bilang wow. Saya jawab salah pendeta, ini bukan wow tapi alif, tapi wow begini. Maka ketika gereja Temanggung, kalau Pak Kapolresta masih ingat, kan pernah dirusak oleh gerombolan-gerombolan yang tidak bertanggung jawab.